Ayo, boleh. Ayo hasalik. Apa salik itu? Wah, Haji Mahmudin mohon di sini Pak. Sini, kene. Duduk ke. Bantu operator. Udah tamat logat? Aduh, tinggal dulang gitu. Udah siap pesawatnya? Kita masih punya 2 hari lagi. Besok hari Senin, Selasa, halas. Selain Al-Hikam, mungkin kalau diperlukan akan saya ijazahkan nanti. Satu yang banyak diperlukan adalah taisirul lisan, memperingan lisan supaya bagus dalam penyampaian. Ya, nanti saya ijazahkan 3. Nanti, bukan sekarang, ini informasi dulu, belum ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dan Rabbi Shrahli. Jadi Rabbi Shrahli jangan dianggap doa rendahan, karena anak kecil di TK suka Rabbi Shrahli sadri, dianggap doa anak-anak. Itu doanya Nabi Musa ketika akan menghadapi Firaun. Sama dengan ketika Anda sekarang akan menghadapi Amerika gitu. Amerika jahat ya, bukan. Amerika bagi 2 dulu. Ada Amerika beradab, ada Amerika primason. Yang kedua kelihatannya nggak diulang. Nomor 1 adalah zikir, karena itu untuk makrifat. Ijazah zikir sudah. Itu inti itu. Zikir dan hikam itu nomor 1. Nomor 2 doa taisirul lisan dengan riyadhahnya. Yang ketiga rizki ya, rizki. Rizki ada 2 minimal ya, minimal ribuan macam doa untuk kemudahan rizki. Kalau matang 2 aja jamin sejahtera gitu lah. Pakai jamin. Kalau yang sudah mengamalkan belum sejahtera juga, pasti ada kekurangan di pesawat Anda gitu. Waqiah dan sholawat nariyah. Udah pernah riyadhah sholawat nariyah 3 hari 3 malam 4444 semua belum? Kebanyakan belum? Ya nggak apa-apa. Nanti dicoba. Jangan suka bingung kalau dikasih amalan, jangan bingung duluan. Waduh Pak, 3 hari nggak makan nggak minum. Waduh semuanya keperluan tuh, waduh. Jadi pada pegawaian sok waduh, itu penyakit kita itu. 1 dikir dengan hikamnya, 2 taisirul lisan, 3 apa tadi? Rizki, 2 sholawat dan waqiah. 5 tashir ya tashir lah, meluruhkan, menaklukkan hati orang-orang yang perlu didakwahi. Sekali lagi bukan pelet, itu malah praktek itu. Mungkin ayat 5 nanti. Ayat 5. Semuanya untuk jihad, semuanya untuk jihad. Tidak ada yang untuk main-main. Terus yang ke Mekah, kan banyak yang belum ke Mekah. Doa khusus untuk memudahkan nasib agar naik haji. Jadi genep min amin ya migawen aja.
Tuh 7 Yasin 7 dulu ya, 7 dulu nanti. Jadi dalam sebelum selesai, walaupun hikamnya sudah selesai penutupan, kalau ijazah ininya belum, jangan dulu pulang. Yang mahalnya itunya kan antepannya guru mah do guru. Saya suka yang seri kikian nanti. Saya terus terang saya suka bertanya, itu ngimpi bener. Sebab saya orang yang sangat lama di bawah telapak kaki orang lain, diinjak orang lain, dan menikmati itu puluhan tahun. Ketika bangkit ngekek lebah dikirna oke. Atau nggak apa-apa, semua aja lah nanti. Jadi malam ini banyak acaranya nih. Penampilan bagaimana zikir wajagan di Tarekat Naqsyabandi Hakoni Amerika. Kita dengar nanti. Saya yang tidak bergambar ya. Tidak bergambar, nggak apa-apa. Membaca tuh doang wakil sakilo. Doang panjang doang wakil. Panjang kini doana daripada wakian. Ikamna lah ikam. Ikra. Innama hajabal haqqo anka syiddatu kurbihi minka. Innama hajabal haqqo anka syiddatu kurbihi minka. Di damal maf'ul Pak. Di innama hajabal haqqo anka syiddatu kurbihi minka. Kurbihi, syiddatu kurbihi. Ini kembali ke pokoknya dari sini ke atas rata-rata mengulang taukid takkid, memperkuat kaedah-kaedah tasawuf di bawah. Seperti di bawah bicara soal antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Jangan ragu-ragu. Jangan sebut antara kita dengan Allah ada hijab. Dosa. Itu bukan antara kita dengan Allah, antara kita dengan rahmat Allah, nusratullah, ijabah Allah. Kalau Allahnya dengan semua makhluk tidak ada. Jeung kafir balantongan. Hati-hati. Kita sering menganggap seakan-akan kalau kafir itu tidak sebutlah kalau kafir itu di luar Allah gitu. Seakan-akan kan gitu. Kita bersama Allah, di pihak Allah, kafir tidak, kafir di luar Allah, seperti kafir tidak ditolong Allah gitu. Pemikiran kita begitu. Kalau kita pihak Allah, kafir musuh Allah, maka kita harus mengalahkan kafir. Kafir juga pihak Allah. Ini gak enak ngomongnya. Kafir pajajan kafir di pihak manusianya sebagai makhluknya ciptaan Allah, hidupnya juga oleh Allah, sama dengan kita ada mesin apa? Mesin ya, mesin bintang atau planetnya sama dari Allah juga, hidupnya oleh Allah. Lah bukan ngapain yang muslim hidupnya oleh Allah, yang kafir hidupnya oleh togut. Enggak, Tuhannya itu juga. Yang komunis sekalipun makhluk Allah gitu, kekuatannya dari Allah juga.
kecerdasannya dari Allah, kehebatannya dari Allah juga. Ini kalau nggak pakai hikam ini nggak ketemu ini. Hor itu Allah cekurang. Itu Allah. Iya sya ya dikum. Kalau Allah mau dalam 1 detik seluruh manusia sedunia masuk Islam, apa sulitnya? Andaikan Allah berfirman, ayuhan nas kunu muslimin, alias kun payakun. Kun payakun itu masih harus diterjemahkan, Pak. Kun apa, yang kunnya apa gitu. Kun insanan, jadilah kamu insan, payakunu insanan, maka jadilah dia manusia gitu. Kun gonian, jadilah kamu kaya, payakunu gonian gitu, ya. Payakuna, ayo jawab amar. Kalau jawab amar, daimah payakununa yakunu tam ya, payakunu. Kun payakunu itu jadi kun titik-titik, payakunu titik-titik gitu. Ya. Jadi untuk ya cakap ulah kun, masa gitu. Ada lanjutnya. Yang dimaksud harus terjadi itu apanya gitu. Kun sohihan, payakunu sohihan. Jadilah kamu sehat, sehatlah gitu. Jadilah kamu lumpuh, lumpuhlah. Jadilah kamu menang, menanglah. Jadilah kamu kalah, kalahlah. Jadi wayang golek astina dalang cecep, amarta dalang cecep, si Dursasana ku dalang eta, si Arjuna ku dalang ieu nya ku naon maneh make kitu trok tok tok kula dikitu-kitu teu ngomong teh dalangna teu ngomong. Jadi dalangnya sama. Umat Islam dalangna Allah, kafir oge dalangna iya saya dikum. Kalau Allah berfirman kunu muslimin, terjadilah kamu sekalian Islam semua, Islam semua. Walakin liyabluwakum, sengaja Allah menyediakan lapangan kerja, lapangan dakwah untuk kita sama-sama beli sorga. Sorganya yang masih pakai perempuan bisa, yang pakai pisang, yang pakai apel, atau yang kurbah itu aing nyebut surga teh kudu diurai deui. Ya. Jadi kalau Allah masih mau membuktikan orang kafir kuat, Eropa dengan kecerdasan teknologinya, Amerika, Korea, Jepang, diorang nyaris negara-negara Islam nggak nampak loh bidang teknologi. Ya yang bisa agak maju-maju sedikit Iran, India campur aduk lah, kebanyakan Hindu, Muslim sedikit agak maju teknologinya. Malaysia lumayan bisa bikin proton dan bisa dipertahankan kerjasama dengan Mitsubishi ya. Indonesia bikin Timor, maklum negara dengki, karek sakedeung geus dibaledogan deui, bikin truk perkasa jungkir balik, urusannya urusan politik. Di mana intinya kelemahan bangsa Indonesia? Kotor hati, bukan kurang cerdas. Bangsa kita yang sekolah di Amerika ribuan, yang sekolah di Eropa ribuan, jago-jago, apa bodoh Habibi? Bodoh apanya Habibi? Sehingga dibeli oleh Jerman, bisa ke Indonesia dibeli lagi oleh Soeharto, didengki lagi oleh Indonesia. Leuwih hade teh nyieun kapal lah daripada nu mingpina Habibi. Lamun nu mingpina pimpinan partai saya mah gae. Sebenarnya Indonesia ini anak-anak ingusan ya. Jangan marah Pak, jangan marah Pak.
Harus punya penasihat yang berani ngomong begini, tapi didasari kasih sayang, tidak dengan kebencian. Di Amerika biasa tiap tahun ada reuni mantan presiden, ketemu semua, makan bersama, makan dansa. Di Indonesia mana pernah mantan presiden bertemu, kumpul semuanya, ini naik ini cemberut, ini naik ini cemberut, ini jatuh ini nyoraki. Anak kecil, anak yang musan kalau dalam sifat, tidak dewasa bangsa kita. Ini ngomong didengar oleh tentara, polisi dengar. Kita pakai radio, radius 5 km, radio amatir. Ya, sulit di Indonesia mencari ulama penasehat negara. Ulama penasehat negara. Paling juru doa presiden ada, juru doa presiden, juru doa gubernur ada. Jadi utusan presiden datang didoakan, tapi menasihati. Nasihat saya nggak masuk. Saya sama-sama membuat tulisan ketika diberangkatkan umroh oleh presiden bersama 150 orang dari Indonesia. Semuanya membuat tulisan. Tulisan orang lain rata-rata textbook thinking, masuk karena kelihatannya menjadi konsep muluk-muluk. Kalau dari saya nggak masuk, karena yang saya usulkan rukun Islam. Ini gambar abadi dimuseumkan oleh saya. Saya di istana diberangkatkan, pelepasannya oleh presiden di Istana Negara. Pulang dari sana membuat tulisan yang dianggap bagus-bagus oleh panitia, masuk di majalah Majelis Dzikir. Tulisan Pajajaran nggak masuk karena ajakan menggerakkan pengamalan rukun Islam. Rukun Islam apa? Rukun Islam nggak apa-apa, tenang aja. Nih Pak JK di Istana Wapres, saya sebagai Kak Korwil Nahdlatul Ulama, jadi ngaji hikam jeung Pajajaran lumayanlah karedokan gitu. Hikamnya, tasawufnya, fikihnya, tauhidnya, Qurannya, hadisnya, harokahnya, pergerakannya, politiknya dan lain sebagainya. Insyaallah Anda tertambah-tambahlah wawasan. Ini ketika kesini beliau ke pesantren kita, saya ngobrol, Pak Wapres, Allah harus diajak ngurus negara. Negara ini kecil kalau di hadapan Allah. Wong cuma sedunia cuma 250 kan yang dicatat ya, 250-an, sedikit lah dibanding dengan kerajaan Allah kan ya. Kerajaan Allah gak ada ewuh pakai ewuh ya, gak ada. Kerajaan manusia segede gini, berantem melulu. Ini harus ada penyelamat, ini harus ada penyelamat. Baik hadirin, yuk kita masuk kepada hikmah selanjutnya, yaitu innama hujibal atau hajabal haqqo anka siddatu. Kalau madi enaknya hajabat, kalau hujibal haqqo anka siddat, siddat akurbihi. Ayat maskul ada yang sakal enggak? Yang lain ada yang sakal, yang maskul, yang pegang hikam ke saya sakalan. Gimana bacanya situ? Saya menghargai pendapat orang. Hajabal anka siddatu. Secara kaidah nahwu kurang pas. Kenapa? Karena kalau fi'il madi fa'ilnya muannas, dorobat hindun, tidak dorobah hindun. Ada? Jangan kepanggih, sok yang lain. Tuh, ya itu demokrasi tapi terpimpin. Lain demokrasi kebablasan. Sementara innama hujibal haqqu anka
siddata qurbihi minka. Siddatu hajabana kumaha? Innama hajabal haqqu anka siddatu qurbihi minka. Jadi kapaksa asup kana koedah anu naon tah anu jarang dipakai teh naon bisa kena syad. Sebenarnya dalam kalimat-kalimat biasa tidak usah menggunakan kaidah syad. Itu pemikiran juga, pemikiran. Hah? Bapak ama lebih cenderung kadinya ya. Jadi innama hujibal haqqu angin pastine dan alingi opo al haqqu sopo al haqqu Allah. Kan kita ini masih sulit keneh wae nyebut yen eta tihang eta teh Allah gitu, masih sulit kan gitu, rasanya masih takut terpleset kalau ngomong begitu, takut tidak adab kepada Allah. Lebih baik begini, itu tihang Allah mata yang di mana gitu kan, kelihatannya yang lebih benar begitu kan. Jujur aja Indonesia cara berpikir ketuhanannya begitu. Ini makhluk Allah ting di mana, padahal eta lebih ngaco tibatan lu tadi. Kalau nyebut ting di mana, di ditu lain di dia Allah teh, tapi di ditu itu apa? Ditu itu makan, hunak. Allah laisa bihunak, lakin Allah hunak. Allah tidak di sini tapi dia di sana. Sana itu tempat. Kalau Anda mengatakan Allah tidak di sini, berarti Allah di sana. Kalau Anda menyebut Allah di sana, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena yang yahtaju ila mahalin wa mukhassisin adalah makhluk. Berarti kalau Anda mengatakan saya tidak berani menyebutkan ini tihang, ini Allah, Anda lah yang murtad. Karena Anda menganggap Allah butuh tempat di sana. Daya Allah makuduna al-muhit, di sini di sana, di semua mencakup, kebutuhan tempat. Daya tambah lain tempat yang mencakup. Harus berani untuk sendiri dulu, konsumsi pribadi dulu. Ini kerawanan akidah Indonesia. Profesor-profesor, botak, doktor-doktor, jago, kiai-kiai yang serbannya segede tolok, mohon maaf, nggak berani. Saya juga andaikan tidak diberi tongkat komando dulu oleh Allah sebagai rois dan perumus nasional, agak sulit ngomong begini kepada saudara. Tapi setelah saya oleh Allah diperkuat dengan aso Musa itu Nabi Sulaiman, karena tongkat komandonya tongkat Nabi Musa, khatam Nabi Sulaiman, lain saya boga cincin Nabi Sulaiman, artinya ada power yang menguatkan. Seperti benar orang tawani nyebutkan nanyo Allah tawani kumaha tuh nanyo ieu mana nanyo ieu we aya Allah na di mana teuing tuh teuing teh kumaha sia teh nya teh nyaho teh nyaho teh teu marifat eta marifat teh ngalanggar kewajiban sebab marifat wajib sia kita jadi orang kudu kumaha tuh tuturkeun hikam. Syekh Ibnu Athaillah lain kiai ngaco lain. Ibn Athaillah ahli Quran. Kalau ngomong sufi awalkan ahli Quran gitu. Di kita ini seakan-akan begini, sufi mah tukang nyumput. Nu ahli Quran mah Muhammadiyah persis, NU tukang ilahat roti, seperti begitu. Kesan di Indonesia seperti begitu hari ini. Jadi NU keluar di Quran Sunnah, cek NU ke Muhammadiyah persis, jadi saja mana anti madhab. Saya orang yang keluar dari itu semua, keluar dari pertikaiannya. Saya melihat kelebihan di semua pihak, saya ambil kelebihan semua pihak.
kelebihan orang Syiah. Tidak saya ambil akidah Syiah, fikih Syiahnya, tapi zuk Syiah. Di dunia tidak ada yang melebihi Iran dalam hal itu. Lihat kalau jarah di makam-makam Mu'alla di Mekah atau Baqi di Madinah. Ahli sunnah wal jamaah Indonesia, termasuk saya, kelompok Nahdiyin, kalau jarah ke Baqi, ke makom para sahabat keluarga Nabi, kayak burung puyuh, terolong, datang ila hadratin Fatihah, Allahu ada, amin. Itu jamaah Indonesia. Saudara tidak bisa mengelak. Ini urusan kebangsaan, bukan fanatik buta. Saya sudah katakan, saya pohon ngitungna bolak-balik ke Mekah. Ya iyalah, pokoknya 20 kalian main. Kurang seetik lah. Jadi geus jalan kacai lah, asal boga duitna tinggal telepon ke Jakarta. Sidein teket ya. Travelnya mana aja gitu. Saya tidak ngomong gitu. Cuma saya ini orang yang tidak punya anak buah. Banyak jaringan tapi tidak pernah menyebut anak buah. Tabu bagi saya menyebut anak buah pada orang lain. Ketika saya menyebut orang lain itu anak buah, maka saya bapak buah. Jadi seakan-akan aku orang yang dihormati. Enggak, temen aja, ikhwan aja. Saya salah ngomong ke Umi, ada duit $20.000, ada. Telepon Jakarta, Dre, talangin dulu, saya umroh tahun ini. Ya Pak, tinggal nanti Pak berangkat hari anu, tinggal itu aja. Duh, itu kudu mau ke Karalang Kurling, travel juga sekarang di mana-mana. Tidak ada kesulitan, berangkat, hotel udah siap, makan siap, ibadah tinggal ibadah. Coba lihat orang Syiah dengan baju hitamnya berombongan 30-40 orang berkumpul, bisa sampai 4 jam mereka zarah itu, berdiri semua. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ada aku baca lagi, menangis semua. Indonesia ke gedung ahli sunnah wal jamaah, banerana panggedena, jarahna kos puyuh. Terus. Jangan terlalu bangga saudara. Silahkan bersyukur. Cinta tanah air wajib hukumnya, tetapi juga harus objektif. Jangan nepuk dada, dadanya keropos gitu. Nepuk dada, aduh, potong dada can kuat kes ditepuk ke. Kalau soal dauk jujur, harokah, pergerakan, jangan malu mengaku. Sayyid Hasan Al-Banna radhiyallahu an, jangan sebut Hasan Banna itu partai anu, jangan. Sayyid Hasan Al-Banna huwa al-alim al-faqih as-sufi. Ayah kakeknya adalah mursyid tarekat. Kalau di Indonesia ada kelompok yang mengaku pengikut Hasan Banna tapi anti tarekat, ya sebut saja belanja dari Hasan Al-Bannanya cuma manhaj dakwahnya saja gitu, tidak dengan tarekatnya. Kudu objektif gitu. Kenapa pimpinannya kalau datang ke saya saya ngomongin kak jangan jajan, dan saya mah apal pabriknya gitu. Saya apal pabriknya, lain sombong. Kelompok Wahabi pabriknya si anu, kelompok Syiah pabriknya si anu, kelompok Khawarij pabriknya si anu. Ya, yuk belanja, ambillah ilmu Iran tapi jangan Iranisme. Ambillah ilmu Pakistan tapi jangan Pakistanisme. Ambillah ilmu Mesir tapi tidak Mesirisme. Islam adalah satu, cuman berceceran.
Karena berceceran datanglah saya, tukang rongsokan. Maka saya belanja ke sini, belanja ke sini, belanja ke sini, saya rakit lagi. Jadilah mobil Islam lagi. Pak Jajan pengikut saya itu siapa? Pengikut Rasulullah. Ya. Oh, masya Allah. Rata-rata ibadah kita kecepat. Kita ini khusyuk. Kita juga punya sifat khusyuk. Satu, ketika makan. Nomor 2, ngobrol. Nomor 3, ulin. Nomor 4, udud. Jangan anggap Anda tidak punya sifat khusyuk. Cuman baru khusyuk di bidang begitu. Ngaji, lamun ngaji lain kelas-kelas nu kieu teu hayang henteu. Kecuali ngajina najan teu hebat, cara bicarana kudu hebat anuna. Kehusyuan kita punya sifat khusyuk, tapi bidangnya bukan di bidang yang produktif. Ini manusia kontraproduktif, manusia mubadzir, manusia mubadzir itu manusianya, sifatnya itu tabdzir. Saudara jangan tabdzir, kita ngomong, ya, saudara jangan mubadzir. Hai sia, tanya mana jelema mana pagawean, ketahuan loh, ahli ilmu itu ngomongnya ketahuan gitu. Di kita ini apalagi kalimat yang suka salah tempat, fitnah kemarin sudah disampaikan. Kalau dengar fitnah, al-fitnah itu asyadu minal qatli, langsung aja. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak dikaji dulu fitnah itu apa. Fitnah itu ujian. Ujian. Anak istri adalah ujian. Innama azwajukum wa auladukum fitnah. Kalau fitnah itu artinya penuduhan, maka anak istri artinya tukang tuduh, tuh kan jadi ngacapro, digunakan oleh anak kecil yang dituduh kentut. Modal syah al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Coba pertimbangkan menurut Jamul Jawame, menurut ilmu hukum, mungkinkah dosa menuduh kentut lebih besar daripada dosa membunuh? Tuh nyasari ente ge. Geus dieceskeun piseurieun nama heuh. Da tukang ngomong kitu teh antum, saya ge nyaho. Da saya ge baheulana kitu. Jujur aja jujur. Innama hujibal haq. Pastina Allah itu kita sebut, kita anggap terhalang dengan kita, yang sebenarnya tidak terhalang. Apa? Siddatakur bihi minka, karena sangat dekat. Ketika sangat dekat jadi teka tempo. Ini buku ini katempo teh. Berdiri di sini. Berdiri di sini menghadap ke saya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Baca apa namanya? Sirul Asrar. Kelihatan? Cinta ngomong. Enggak kelihatan. Enggak. Kenapa enggak kelihatan? Dekat, lebih dekat. Allah tidak kelihatan karena terlalu dekat, sangat dekat. Lebih dekat daripada otot leher. Saya biar dibuktikan. Buku wae deket deui teka tempo. Paham? Jadi zikir itu ekspresi, karena sudah sulit dibahasakan dengan lidah, sudah sulit dirumuskan dengan otak. Kadang-kadang salah ngomong jadi kepleset. Ada caranya zikir. Ya sudahlah, daripada capek diotakan, rasakeun we. Kepada istri juga kan, ketika masih jauh segalanya disebut-sebut.
Oh, matamu bagaikan kidang, hidungmu bancet nagok, bancet nagok, pipimu ngadaun seureuh, dawuh Malayuna kapaksa paling dicampur jam sunat. Geus anu balik hiji dua da loba teuing sunat. Hakeun baik mah maneh we da. Dai lain kaum santri macan pati penting, nyaho pentingna ngaji. Ceuli tara disebut-sebut ceuli mah. Padahal ceuli na ngerebing gajah gitu. Karangan saya we da saya mah tukang nyieun bahasa. Gadona nog sapotong. Aduh ngagayot ya mentak tika di silikon teh pantet karang ngagayot. Bibirna nanti merah dalima rupana, halisna ngajeler paeh, deuh, matana mata cureulek, bitisna jantung sabelah, jah, tihanap leutik kaluhur aya dagingan di kitu teh, oh, ini hikam ini, surudut, oh, can biji eta surudut. Tahun kamari mah surudut tadi gitu tah kos es lilin urang barang yuk surudut tengah bejaan seti kamari aing poho deui boga karangan eta produk tahun kamari surudut naon deui euy beuteungna naon atuh eta na cangkengna kawas biola ieu papanting dia bujur kitu ieu dengkeng nu repot bujur tepos kaluhur gede jangan tersinggung ini lagi main-main aja sama kawan-kawan dibaca telapak huntuna bak mutiara lehona mah teu disebut padahal bagaikan jalan di dua jalur gitu. Oh teu disebut tuh gitu mah dahdirna bagai madu meleleh sekalian mun rek muji siapa beakan bisa rek ngadu edan jeung aing jago edan aing orang jahiliyah nagrog mah jahiliyah nya Nabi Muhammad dumatak bisa ngalayanan jahiliyah teh panjago jahiliyah manehna ge. Kiai nu teu ngarti jahiliyah hese ngalayanan jahiliyah. Saya produk jahiliyah. Di sini bulan Ramadan dulu apa yang rame bukan sholat, bukan tilawah Quran, bedil karbit. Enggak hebat kalau enggak punya bedil lodong 20 biji di sini. Dan selalu sang juara adalah si Utun. Ayah saya uturan kampung sini orang kaya pak, pemborong bangunan, wow, bedil lodong banyak, tambah satu pakai papan di tanah, ngariak imah tatama, kenteng maruragan, cek batur si Utun, Idul Fitri lain takbir lain, ngarak bedung, budak-budak dicoretan hidung. Numpak wahon. Kenapa saya bisa? Karena memang saya produk jahiliyah. Bedil karbit di bawah tika subuh teh kikituan. Beres Idul Fitri di masjid ka sawah naik kana tangga jengjeng momonyetan. Kalau saya melihat orang lain jahiliyah eta teh si Utun. Kalau sama tongkat dia kayak malah. Kenapa saya lumayan berhasil dalam dakwah saya? Karena saya memahami antropologi, memahami sosiologi, memahami kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi saya masuk pada semua sisi. Dengan si ini pakai ini, dengan si ini pakai ini, dengan si ini pakai. Jempling mana ada mana mahese. Ya, karena non tadi teh surudut. Coba bareng 1, 2, 3. Ampun cenah eta hikam make surudutan sagala. Oh, da ieu mah ieu sedang bertasbih ini.
sedang bersyair, bertasbih. Lain tasbih, tapi tasbih. Perumpamaan. Waduh, mun papangih jeung kabogoh, jauh keneh. Pugu teu katempo ge, asa katempo. Doh. Kerlingan luar biasa. Ya. Mungkin dekat ditelak-telak. Geus kikituan eta teh. Naon ajib. Luar biasa. Izin Allah akhirnya bisa menikah dengan dia. Maka malam pertama hidung sudah tidak perlu leungit. Daya nu leuwih diperlukan batan hidung. Muncak pamajikan urang teh malam pertama, Bang, hidung aja ya najis aing. Anu baheula dipuji-puji, bancet nagok teh jadi teu laku. Bang, gigiku aja bau. Makan jengkos ya. Abang mah hayang gado meureun memang aing naon kitu. Bang, ieu tah bitis tah. Bitis saya kan jantung sabelah, serudut teh Bang, serudut mau. Cangkeng atuh Bang, cangkeng. Cangkeng dipitaskeun sia baing. Salah deui wae apa mau si Abang. Bang telinga we atuh memangna sia gajah. Abang hayang nu mana eta nu ku sia dijajaga ti bareto. Hai kitu kumaha tuh Bang, pareumane lampuna. Artinya kalau sudah sangat dekat segalanya enggak kelihatan. Yang ada hanya lazat, hanya keecoan, kenikmatan, bermesraan dengan Allah. La ilaha illallah. Eta dari kitu teh artina jarak sudah dibuang. Toy itu toy. Jarak sudah dibuang. Bermesraan dengan dia dikir teh. Saya dengar dikir Anda bersama di masjid ada kenaikan setelah memahami kurbahnya Allah. Kompak saya dengar. Waduh kermesra batur. Jadi mengapa Tuhan Allah tidak terlihat dengan mata? Karena sangat dekat. Bukan terlalu dekat. Kalau terlalu itu pekerjaan yang tidak terpuji, terlalu itu over itu. Sangat dekat gitu. Karena sangat. Contohnya biar buku mesti dibuktikan kuan. Atau ke pemajikan teh. Ketika Anda sangat dekat, sudah tidak ada jarak lagi, disebut nangge bersetubuh. Bersetubuh teh dua jadi hiji. Gitu aja. Dua tubuh jadi hiji, jadi setubuh. Bukan porno ini hadirin. Ini hikam ini. Jadi kabegeran teh ku tasawuf mah lain sesuatu yang hina. Tetapi makhluk Allah, ciptaan Allah, sebagai alat bahan dasar untuk marifat kepada Allah. Jadi beger teh manfaat. Nafsu itu penting. Wah nafsu mau kahaya. Coba kurang nafsu makan eta beli jamu. Nafsu makan. Tuh kan aja. Sido muncul air mancur atau godogan cap timbangan. Malam Jumat diajak oleh istri, Bang malam Jumat mau ngawa nafsu kurang nafsu beli jamu ramuan Madura tangkur akan baik dan normal ngomong gitu. Sekarang maju lagi, maju teruskan. Kurang nafsu sholat beli jamu. Apakah Sido muncul sudah membuat jamuan khusus nafsu sholat? Tukang jajamu lagi lo teh sholat. Kurang nafsu sodakoh beli jamu. Kira-kira pabrik mana itu yang sudah bikin
Karena sodako sama hararese coba ya inum jamuanana wah dikir itu ya tombok hati iko 5 warnane jreng teng nah kudu waro ing manane teneng lan kapindo lakonane ngekok watenge kudu luwe ceng teng kaping 4 wengi kang suwe teng kaping 5 wong lan salah sawi jika 5 dilakoni insyaallah nyobadane eta teh atqiyah itu rumus tasawuf dalam kitab atqiyah Sayyid Syekh Zainuddin Al-Mulaibari radhiyallahu anhu yang diangkat menjadi nazom Jawa oleh kiai di Jawa Tengah Jawa Timur lah biasanya Pasuruan yang seperti ai maneh nggak usah kapaham ya kapaham. Jadi Allah teh katempo teu. Jadi henteu da naon teuing. Jadi ieu teh tong make kudu hese. Pan ieu mah eueuhna naonan ajengan. Eueuhna naonan kumaha? Eta handphone maneh ti dieu ka dinya nyambung pan melalui ieu. Ieu teh aya naonan ieu teh. Di sini ada energi di sini. Di sini ada magnet ini. Yang dihisap oleh kita bisa jadi napas, bukan udara sembarangan. Bukan udara sembarangan. Anda berangkat ke bulan, lalu bernapas di sana, hanjak tapai. Ini ada sesuatu, ini isi. Kalau menurut hakikat, disebut ruangan kosong saja cek ilmu alam budak SMP. Mun Anda bisa di sarjana teknologi, mah ya selain kosong sudah berisi itu. Oh, atuh lamun eueuh ieu ngageblek kabeh kumaha ini teh. Ari maneh. Usah jadi sepanjang ngomong teh. Pokoknya asal geus kahartinya. Hayo hayana maneh. Tidak ada lagi kata-kata yu ah neng mumpung berdua, tidak ada orang ketiga. Dulu itu Asia. Anda berdua, ketiganya adalah Allah. Anda bertiga, keempatnya adalah Allah. Anda sendiri, keduanya adalah Allah. Kenapa orang Aceh, orang Melayu, tahu di Jambi sama ndak de Cecep, kalau mandi pakai basahan ndak di sana. Melayu ini didikan torekat, didikan tasawuf marifat. Mandi walau di kamar mandi sendiri pakai basahan. Maksudnya malu kelihatan karena Allah maha dekat. Ditemong-temong gumlang gamlek. Sunnah tidak membudaya. Di Sunda malah mandi tiluan opatan modal ngareneng gitu. Rapat sambil modal. Jadi kumahanya isukan kira-kira peracot. Ini tanda-tanda kurang marifat. Basahan. Saya di Aceh punya pengalaman khusus. Pasca tsunami, saya orang tasawuf tarekat bukan mendengar kabar, cuma dikir. Kang Wahbi anak desit. Dakwahnya tidak menggantungkan undangan. Dia bisa mencari dana. Makanya jadi tim kami. Saya diberitahu, Assalamualaikum ajengan. Ya, siapa? Saya Wahbi ajengan. Ya, ada apa? Udah lihat kejadian di Aceh? Ya, lihat di TV. Apa langkah kita? Situ langkahnya apa? Kita jalin teman-teman ikhwan tarekat. Kita kasih nama apa ya? TDSWA, tim dakwah Suryalaya untuk Aceh. Gimana keberangkatan? Beberapa orang kita berangkat dulu pakai pesawat masing-masing. Kita pakai apa? Pakai Garuda. Ya nggak apa-apa. Kawan-kawan, Lion. Kemana? Medan dulu. Siap. Kayak militer aja, kayak militer. Ari kiai teh kudu leuwih ti militer.
militer mah tentara, kiai mah pewaris Nabi, wakil Allah nu paling dekat. Kiai ada kejadian di Aceh, masya Allah. Ya mudah-mudahan ya nggak sakit tuh pewaris Nabi gitu patut palingan teka pakai di pramuka heuh karek rengos mun nyohakaneun mana keur aa surudut ieu deui surudut tah nu make baju biru teh si Jejen di laut Aceh berangkat ke sana. Apa kita aja ndak sekurang-kurangnya 40 orang ya. Siapa orangnya? Kawan-kawan, antara lain santri ajengan siap. Keberangkatan santri saya pakai supaya ngirit biaya Hercules saja, pesawatnya TNI. Bagaimana kursinya? Karung. Santri nagrog tak berangkat ke Aceh. Hayo santri tarekat lain hayo heng hodod. Pangharepna dina segala urusan tarekat. Imam ini wah bejana gempa bumi di anu mana ti lembaga tarekat mana wah bejana seberapa puluh juta nyumbang eleh ku partai anu eleh ku kelompok anu kita kalah oleh yayasan suci lain suci sunat suci yayasannya Buddha nih bulan Ramadan biasanya dia membagikan beras ribuan ton. Mana NU ada nago dikirimnya ku paisuk kalah he. Dari belum kelompok tarekat mana ai kasebut hayang pangsolehnan tapi pangkoretna ai nu diomongkeun pas tabiqul khairat tapi pangleng-lengna itu tarekat teh naon teh nanti kir wungkul neangan kanyaran hungkul atau rek memehat ini yatim-yatim di tenda-tenda mengambil lokasi di mata air nih daerah-daerah gempa Pak Jajan di Lapak di dekat kapal desa yang berbobot 5.000 ton dia berada di 5 km laut didorong oleh air timpas ke darat menghajar beberapa ratus rumah. Terus ini Tengku Zulfan yang membantu kita di Aceh sekarang sudah jadi wakil di pesantren beliau setiap malam Jumat katanya tidak kurang dari 1.500-an boleh dihubungi di mana HP-nya di bawah mana di luhur kuno saja na tutong kumaneh wae ya hubungi ada jaringan kita jaringan hidup Pak jaringan solid ini tuh pelaksanaan dzikir di saat itu masih rame dor orang atas itu gam kami bingung bagaimana mengadakan latihan tasawuf di sana sementara di pinggir sana pinggir gunung dodot munajat salat kepada Allah datanglah bantuan dari Arhanuj Letnan Kolonel Haris Pak Kiai silahkan latihan kami siap di luar wah aka geneplas asaker naon ora rasa kami tikir sampai sekarang hidup kembali hidup gerakannya Syekh Ma'ruf Singkil kembali hidup gerakannya Syekh Hamzah Pansuri dulu tinggal sejarah urang deui si borokokok bodoh ya dengan kawan-kawan tanpa diberi apa-apa tidak diundang cicing ada nonangan di mana datang nonang berani transportasinya tidur saya di mana para satu lambiat ya mah kamana mualim surudut ngan kana lelebokeun aja diajak berjuang teh muril ini kondisi ulama Indonesia jangan merasa dihina Anda yang baik-baik adalah tapi kebanyakan jumud kaku
tidak punya kepemimpinan, tidak mampu menggerakkan. Saya dengan Pak Wapi sedang melakukan pelatihan sana, Hidayah, Riyadul Quran. Terus yang lain kalau masih ada, habis, tidak apa-apa. Nah, ini kan dimulainya dari basahan tadi. Pak Kiai, besok kita harus ke Lamno. Berapa jarak? Saya katakan 75 kilo. Pakai apa? Helikopter Pak Kiai. Karena jalan darat terputus. Baik. Waduh, naik heli saya isukan. Penumpangnya sangat banyak, helinya cuma 6, enggak kebagian. Akhirnya naik perahu. Berapa? 3 jam. Berangkat enak pagi-pagi, pulang malam, jam 10 malam badai datang. Kami, apa itu disebutnya, kandas di tengah lautan, kandas. Sebenarnya saya sudah dipatihahkan, ditahlilkan bahwa saya mati bersama kawan-kawan di laut waktu itu. Bayangkan di tengah lautan Aceh. Ketika kami mau pulang dari Lamno, kami sepakat dulu semua, sepakat. Dokter berani kata dokter dari Mercy. Pak Wahbi berani. Pak Jajan, saya memang orang yang nggak tahu laut, saya katakan. Berani aja lah ikut kamu. Kenapa saya mau? Saya percaya karena perahu ini dikendalikan oleh 2 orang pawang laut. Ya, pawang laut disebutnya pawang laut, tukang melaut itu. Ketika berangkat, sore-sore enjoy. Kenapa? Matahari di ufuk barat, jam 7, matahari di ufuk barat. Laut Aceh kesananya ke Madagaskar, Pak. Kurang lebih 10.000 kilometer. Kosong. Wah, saya katakan indahnya, Masya Allah. Jam 9 mulai terasa. Kenapa bendera jadi ke timur? Perahu ke utara, bendera ke timur. Ada apa ini? Angin barat datang. Saya melihat gelombang. Didinya dikir. Daku duka laman gitu hirup mah pakok. Ketergantungan pada Allah. Saya, Pak Wapi, ya saya, gimana kita pasrah? Ya sudahlah, matilah. Wong dalam perjalanan berjuang, berdoa kepada Allah. Duar, kandaslah kita, terkena apa? Terkena karang. Mau teh. Ketika melek, ya teh dunia akhiratnya. Pak Wapi, ya jangan. Anda di mana? Sini. Ini dunia apa akhirat? Nggak tahu ya kayaknya. Uang mengandalkan 1 baterai. Masih dunia jangan. Barangkali ada yang mati dari teman-teman, uang cuma 6 orang. Nggak ada. Kita ke pantai masih jauh apa enggak? Dilihat-lihat pakai baterai. Ternyata alhamdulillah paring sekitar 300 meter ke pantai. Enggak sampai 300. Perahu terbalik. Akhirnya kita angkat kembali, kita balikan. Tapi ini di atas karang. Coba-coba ke sebelah sana, ternyata airnya dangkal. Kita turunkan. Sulit juga menurunkan. Datanglah gelombang 3 kali. Mati jadi, saya katakan. Ternyata gelombang memindahkan perahu. Karomah dikir itu nyata itu. Bergeserlah. Saya katakan, ada juga liciknya saya jelek coy. Kamu yang dorong ya, aku penumpang. Dorong sedikit, naiklah ke darat. Jalan kaki 1 kilometer sampai ke Lampuuk. Di masjid Lampuuk yang terkena badai tsunami, kita istirahat, mandi. Setelah itu baru kumpul sambil minum air hangat. Hei pawang, saya katakan. Kami berani. Saya mau nanya, kamu sudah berapa kali melaut di tengah malam seperti ini di Laut Aceh? Baru sekarang Pak Kiai. Dari dulu kami tak pernah. Kamu pawang, kami berani karena yang
mengendalikannya kamu, pawang. Saya mau nanya sekarang, kenapa kamu berani, pawang? Karena kami bawa kiai. Pawang, menurut kamu gelombang tadi berapa meter? Kurang lebih 3 meter rata-rata, Pak Kiai. Jadi harusnya kita ditelan gelombang. Kenapa kita tidak ditelan gelombang menurutmu? Gelombang itu pecah dari jauh. Sebelum menghambat kita, dia pecah dari jauh. Entah apa yang memecahkan. Kuduna gelombang. Bayangkan kapal segede itu di laut jutaan hektar. Angleng-anglengan. Nah, ya, akhirnya pulanglah kami. Di rumah di sini sudah diumumkan bahwa kami tenggelam. Alhamdulillah. Iya lain jurik, nah lain jahat. Ya, jajan asli, berokok ya. Nah, nggak nyambung? Hah? Ya. Mohon maaf, tidak tersambung ke Aceh. Ya welah gambar Aceh. Kita pajajan tah. Tah lalakon eta teh. Lalakon basahan, tahu basahan di Melayu itu di sana saya. Ketika akan pulang, pesawat sudah berangkat 5 menit terlambat. Kami balik lagi ke penginapan, mandi dulu. Ketika saya mau mandi, ada orang memberitahu, Bapak Haji pakailah basahan. Saya tahu ikan basah bukan. Apa basahan? Itu kain butut ya. Jadi kita lepas celana, kita lepas kaos, lalu kita pakai, mandilah di situ. Walaupun kita di dalam kamar tetap tertutup karena Allah Maha. Hei orang Sunda, belajar ke Melayu dalam hal ini. Ya, lain hayo hingga jajar beri nagamel kabehanan. Lonceng gereja. Kamleng. Ya sudah, masuk hikmah lain. Innamah tajaba li syiddati dhuhurihi wa khafiya anil absori li udmi nurihi. Ditambah lagi kata Syekh, kalau kamu masih kurang pas juga dengan penjelasan tadi, tambah lagi dengan ini. Mengapa Allah tidak terlihat dengan matamu? Karena sangat dohirnya dia. Dan samarlah mata, saking luar biasa cahayanya. Silahkan Anda melihat matahari yang lama sekali, setengah jam ke selong kita. Coba Anda lihat lama-lama. Jadi saking apa? Saking dohir cahaya. Jadi kenapa Allah tidak terlihat dengan mata ini? Saking luar biasa cahayanya. Kalau Anda mengatakan di sini terang, di sana gelap, itu adat. Itu adat. Itu alam. Secara hakikat, secara tasawuf, yang gelap adalah cahaya,